Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irwan di channel saya itu Irwani. Kali ini saya akan mempraktekkan beberapa model simpul. Ilmu simpul ini sering digunakan di dunia maritim atau di atas kapal maupun di kegiatan pramuka. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan hanya 10 saja. Sebenarnya simpul-simpul ini banyak macam, namun pada kesempatan ini saya hanya mempraktekkan 10. Jadi sebelum kita mempraktekkan simpul-simpul ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagian-bagian dari simpul itu. Jadi simpul itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tali, simpul, dan ikatan. Tali itu benda yang digunakan untuk mengikat sebuah benda, contohnya itu kayak tiang, jangkar, maupun balok. Yang kedua, simpul. Jadi simpul itu menyambungkan kedua tali ini yang telah putus. Sedangkan ikatan itu benda ikatan, tali yang mengikat sebuah benda. Jadi lanjut aja, langsung kita mempraktekkan simpul-simpul. Yang pertama itu simpul mati. Jadi simpul mati itu gini caranya, buat kayak X, lalu salah satu ujung ini dililit, lalu ujung ini juga dililit kayak di bawah tadi. Nah, ini namanya simpul mati. Yang kedua, simpul hidup. Jadi simpul hidup ini ada 2 cara. Cara yang pertama itu ini putar lalu dimasukkan ke lubang. Ya, ini simpul hidup. Dikatakan simpul hidup karena ketika ditarik bisa mengikat, namun bisa juga dilonggarkan. Jadi dia bersifat tidak permanen. Cara yang kedua itu begini. Buat lingkaran, lalu salah satu pertengahan tali ini dimasukkan ke sini. Ini juga simpul hidup. Lalu yang ketiga, simpul jangkar. Sama dengan simpul hidup, simpul jangkar ini memiliki 2 cara juga. Cara yang pertama, buat lingkaran ke depan lah. Ini simpul hidup. Lalu cara yang kedua itu tinggal ini, kalau yang simpel. Ini juga. Lalu ada simpul pangkal. Simpul pangkal ini sebenarnya 11-12 dengan simpul jangkar. Cuma salah satu tadi lingkaran, kalau simpul tiang itu sama-sama ke sini. Kalau yang salah satunya diputar ke depan tali. Jadi begini simpul pangkal. Lalu yang kelima, simpul tiang. Kalau simpul tiang, buat lingkaran, lalu ambil ujung, salah satu ujung, lalu dimasukkan ke sini.
Jadi tiangnya disimpan di lingkaran sini. Ini namanya simpul tiang. Lalu simpul 8. Simpul 8 dikatakan simpul 8 karena simpul ini berbentuk angka 8. Jadi salah satu ujungnya diputar ke depan. Lalu ujungnya diputar, tali yang ke depan tadi dimasukkan ke sini. Ini kan model angka 8. Kan? Simpul 8. Lalu simpul 8 berganda. Cara kerjanya sama dengan simpul 8 yang tadi, cuma perbedaannya menggunakan kayak 2 tali gini. Ini simpul 8 berganda. Yang ke-9, yang ke-8 simpul anyam. Jadi simpul anyam itu menggunakan 2 tali. Ini menyambungkan tali yang telah putus. Buat lingkaran salah satunya, terus dimasukkan dari bawah. Lalu putar. Lalu dimasukkan ke sini. Ini namanya simpul anyam. Lalu yang ke-9 simpul nelayan. Kalau menurut saya sih simpul nelayan ini tidak beda jauh dengan simpul hidup, cuma perbedaannya ini menyambungkan 2 buah tali yang terpisah, sedangkan simpul hidup itu digunakan untuk mengikat tiang atau benda lainnya. Oke. Ini simpul nelayan. Yang terakhir atau yang ke-10 simpul nelayan berganda. Jadi sama halnya dengan simpul nelayan yang ke-9 tadi, cuma perbedaannya putarannya di sini tadi terletak 2 putaran. Ini contoh. 1, 2, lalu dimasukkan ke sela-sela ini. Oke. Lalu ujung ini lakukan seperti yang pertama. 1, 2, masukkan ke lubang ini. Ini simpul nelayan berganda. Oke, sekian video saya. Semoga apa yang telah saya beri contoh tadi bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Saya akhiri, bila ada tutur kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Dan video ini saya buat untuk sebuah tugas dari kampus. Saya ucapkan terima kasih.